Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dengan judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat kebagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, renungan hari ini berisi penjelasan mengenai perselisihan yang terjadi antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Bangsa Yahudi menganggap diri mereka lebih hebat dibandingkan bangsa non-Yahudi. Hal ini karena bangsa Yahudi merasa bahwa mereka menerima sunat sebagai tanda umat perjanjian, sedangkan orang-orang non-Yahudi tidak menerima hal tersebut. Hal ini membuat perselisihan di antara kedua kelompok ini. Melihat keadaan ini, maka Paulus mengingatkan mereka bahwa Kristus telah memperdamaikan mereka melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dalam ayat 15 di sana Paulus mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Saudara, pembatalan hukum Taurat yang dimaksudkan ialah bahwa melalui kematian Yesus, maka telah membatalkan hukum sipil yang berisi tentang hukum makanan dan tentang sunat. Sehingga melalui perbuatan Yesus inilah membuat orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu manusia baru. Saudara, melalui kematian Yesus di kayu salib, telah membuat orang Yahudi dan non-Yahudi yang tadinya berselisih menjadi menerima damai sejahtera. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi kini merupakan warga kerajaan Allah dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 22 dari bagian yang telah kita baca tadi. Sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara orang Yahudi maupun non-Yahudi yang membuat adanya perselisihan di antara mereka. Saudara, kita melihat melalui kematian Yesus di kayu salib membuat tidak ada lagi perbedaan di antara sesama orang percaya. Di dalam ayat 14 dikatakan tembok pemisah telah dirubuhkan sehingga semua sama di mata Allah. Oleh karena itu, dapat kita lihat melalui hal ini Allah menginginkan kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai orang percaya. Namun pada kenyataannya masih banyak tembok-tembok yang berdiri di antara sesama orang percaya. Mungkin tembok itu berdasarkan suku, kelas ekonomi,
berdasarkan jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga membuat sesama orang percaya mengalami perselisihan atau perpecahan. Melalui renungan hari ini, kita kembali diingatkan agar kita tidak membangun tembok di dalam sesama orang percaya. Karena kita semua adalah warga kerajaan Allah. Mari kita menunjukkan sikap saling hormat dan mengasihi satu dengan yang lain sebagai sesama warga kerajaan Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi pribadi yang menunjukkan sikap saling hormat dan mengasihi kepada sesama orang percaya? Jika belum, maka marilah kita berdoa meminta Allah untuk mengubah kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi orang percaya yang saling hormat dan mengasihi satu sama yang lain. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu, buat kesempatan yang kembali Tuhan izinkan untuk setiap kami dapat merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Kami kembali diingatkan sebagai sesama warga kerajaan Allah untuk setiap kami saling menghormati dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini ada tembok-tembok yang dibangun di dalam kehidupan kami, di antara kami orang-orang percaya yang membuat mungkin perselisihan, mungkin pertengkaran yang terjadi, dan biarlah Tuhan mengubah kehidupan kami sehingga mulai saat ini Tuhan, kehidupan kami dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini, bahwa setiap kami harus saling menghormati dan saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai sesama warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.